Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Kristianus Aristonangkur dengan NIM 2020 310026, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Melalui video ini saya akan memenuhi persyaratan ujian akhir semester dari mata kuliah riset operasi. Dan pada kesempatan ini juga saya akan membacakan materi tentang metode pengendalian persediaan. Pengertian metode pengendalian persediaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Kemudian, maksud dan tujuan pengendalian persediaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan bahan-bahan sehingga menyebabkan terhentinya atau terganggunya proses produksi. Lalu yang kedua, menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak besar pula. Terakhir, selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan apabila biaya bentuk untuk mencari barang dan bahan penggantinya atau biaya kehabisan bahan atau barang atau stock out relatif besar. Lalu fungsi pengendalian persediaan. Fungsi utama pengendalian persediaan adalah menyimpan untuk melayani kebutuhan perusahaan akan bahan mentah atau barang jadi dari waktu ke waktu. Fungsi tersebut di atas ditentukan oleh berbagai kondisi seperti yang pertama, apabila jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama, maka perusahaan perlu persediaan bahan mentah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Kedua, seringkali jumlah yang dibeli atau diproduksi lebih besar dari yang dibutuhkan. Dan apabila permintaan barang hanya sifatnya musiman, sedangkan tingkat produksi setiap saat adalah konstan, maka perusahaan dapat melayani permintaan tersebut dengan membuat tingkat persediaannya ber, berfluktuasi mengikuti fluktuasi permintaan. Dan selain untuk memenuhi permintaan langganan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti atau biaya kehabisan barang dan bahan relatif besar. Kemudian metode dan model pengendalian persediaan. Metode pengendalian persediaan dalam mencari jawaban di atas. Permasalahan umum dalam pengendalian persediaan seperti telah diuraikan di atas. Secara kronologis metode pengendalian persediaan yang ada dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pemesanan optimal atau EQQ. Kemudian titik pemesanan kembali atau reorder point. Dan jumlah cadangan pengaman atau safety stock. Yang diperlukan metode ini sering disebut metode pengendalian tradisional. Itu karena memberi dasar lahirnya metode baru yang lebih modern seperti MRP di Amerika dan metode kembang di Jepang. Metode pengendalian persediaan secara statistik. Statistik ini hanya digunakan untuk mengendalikan barang yang permintaannya bersifat bebas dan dikelola saling tidak bergantung. Lalu definisi EQQ. EQQ atau Economic Order Quantity adalah suatu model yang menyangkut tentang pengadaan atau persediaan bahan baku pada suatu perusahaan. Lalu model EQQ. Model EQQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Dalam dunia nyata, pada umumnya perusahaan menggunakan lebih dari satu unit item dalam persediaannya. Sangat jarang perusahaan yang menggunakan satu unit item saja. Model statistis, EQQ multi
item merupakan model EQQ untuk pembelian bersama atau joint purchase beberapa item. Model EQQ multi item merupakan lanjutan dari model EQQ single item. Lalu kesimpulannya bahwa pengendalian persediaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan proses produksi terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Adapun maksud dan tujuan dari pengendalian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan bahan-bahan sehingga menyebabkan terhentinya atau terganggunya proses produksi. Kemudian yang kedua, menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya-biaya yang ditimbulkan dari persediaan tidak besar pula. Dan yang terakhir, selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang dan bahan penggantinya, biaya kehabisan bahan atau barang atau stok relatif besar. Baik, sekian eh, yang dapat saya presentasikan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih.